Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi sesuai dengan makalah kami, yaitu kajian perbandingan instrumen investasi, saham, obligasi, dan reksadana dalam perencanaan keuangan. Instrumen investasi dalam perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi guna mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam perencanaan keuangan modern, investasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk mengembangkan kekayaan secara produktif. Saham, obligasi, dan reksadana merupakan tiga instrumen investasi yang paling populer dan banyak digunakan dalam perencanaan keuangan. Ketiganya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari segi risiko, return, likuiditas, maupun sistem pengelolaannya. Nah, apa saja karakteristik dasar instrumen investasi saham, obligasi, dan juga reksadana? Untuk karakteristiknya memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama adalah saham. Karakteristik utama saham terletak pada potensi pertumbuhan nilainya yang sangat tinggi. Harga saham juga dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan kinerja perusahaan, peningkatan laba, ekspansi usaha, serta kondisi ekonomi yang kondusif. Selain itu, investor saham juga berpotensi memperoleh dividen sebagai pembagian keuntungan perusahaan. Lalu, untuk karakteristik utama dari obligasi ini adalah memberikan pendapatan tetap yang relatif stabil. Hal ini menjadikan obligasi sebagai instrumen investasi yang lebih aman dibanding saham. Selain itu, obligasi juga memiliki jangka waktu tertentu sehingga investor dapat merencanakan arus kas dengan lebih terukur. Dan yang ketiga, untuk karakteristik utama reksadana adalah adanya diversifikasi otomatis. Dana yang dihimpun tidak hanya ditempatkan pada satu instrumen saja, melainkan disebar ke berbagai aset sehingga risiko dapat ditekan atau dipres. Selain itu, reksadana juga memberikan kemudahan bagi investor karena tidak perlu mengelola investasi secara langsung. Baik, selanjutnya ada karakteristik dasar instrumen investasi saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama, beberapa jenis investasi seperti properti yang disewakan atau saham yang membayar dividen dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil. Pendapatan ini dapat digunakan untuk menambah pemasukan rutin Anda. Yang kedua, ada investasi membantu kita mencapai berbagai tujuan finansial jangka panjang seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau memulai bisnis. Dengan berinvestasi, kita dapat merencanakan keuangan secara efektif. Yang ketiga, ada investasi memungkinkan dana yang kita miliki berkembang seiring waktu. Dengan memilih instrumen investasi, kita dapat memanfaatkan bunga majemuk dan pertumbuhan pasar untuk meningkatkan nilai kekayaan secara signifikan. Dan yang keempat, ada investasi adalah bagian penting dari perencanaan pensiun. Dengan berinvestasi secara konsisten selama masa kerja, kita dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menikmati masa pensiun tanpa khawatir lagi. Selanjutnya ada perbandingan saham, obligasi, dan reksadana berdasarkan tingkat risiko. Yang pertama ada saham. Saham berisiko tinggi karena harga sangat fluktuatif akibat faktor ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen pasar. Potensi untung besar via kenaikan harga atau dividen, tapi kerugian juga besar. Yang kedua ada obligasi. Obligasi lebih rendah risikonya daripada saham, terutama obligasi pemerintah yang dijamin negara. Risiko utama meliputi gagal bayar, perubahan suku bunga, dan inflasi. Dan yang ketiga ada reksadana. Reksadana berisiko variatif karena pasar uang rendah, saham tinggi, diversifikasi, dan manajemen profesional membuat risikonya lebih terkendali daripada saham langsung. Perkenalkan, nama saya Utami Faraisya. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang perbandingan berdasarkan potensi return dan stabilitas keuntungan. Yang pertama ada saham.
Saham menawarkan potensi return tertinggi dalam jangka panjang melalui capital gain dan dividen. Namun, return saham tidak dapat diprediksi secara pasti karena sangat bergantung pada kondisi pasar. Lalu yang kedua ada obligasi. Obligasi memberikan return yang stabil berupa kupon tetap yang dibayarkan secara berkala. Investor dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima selama masa investasi. Lalu ada reksadana. Reksadana memberikan return yang tergantung pada jenisnya. Reksadana saham memiliki potensi return tinggi, sedangkan reksadana pasar uang memberikan return yang lebih rendah namun stabil. Selanjutnya ada perbandingan berdasarkan likuiditas dan fleksibilitas. Yang pertama saham memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena dapat diperjualbelikan setiap hari di bursa, dan investor dapat menjual saham kapan saja selama pasar dibuka. Lalu ada obligasi. Obligasi memiliki likuiditas yang relatif lebih rendah dibanding saham yang tergantung pada jenis dan permintaan pasar. Lalu reksadana memiliki likuiditas yang cukup baik karena investor dapat mencairkan unit penyertaan setiap hari kerja melalui manajer investasi. Selanjutnya ada perbandingan berdasarkan sistem pengelolaan investasi. Investasi saham dan obligasi menuntut investor untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis pasar. Investor harus mampu melakukan analisis fundamental dan teknikal serta memantau perkembangan ekonomi secara berkala. Sebaliknya, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal. Hal ini menjadikan reksadana lebih praktis dan efisien bagi investor. Selanjutnya ada perbandingan berdasarkan tujuan keuangan dan profil risiko. Investor dengan profil agresif cenderung memilih saham untuk mengejar pertumbuhan nilai yang tinggi. Investor dengan profil konservatif lebih memilih obligasi untuk menjaga stabilitas pendapatan. Sementara itu, investor pemula atau moderat lebih cocok menggunakan reksadana. Strategi diversifikasi dalam perencanaan keuangan. Diversifikasi merupakan strategi penting dalam mengelola risiko investasi. Dengan menyebar dana ke berbagai instrumen, investor dapat mengurangi potensi kerugian. Portofolio yang seimbang biasanya terdiri dari kombinasi saham, obligasi, dan reksadana. Kombinasi ini memungkinkan investor memperoleh pertumbuhan nilai sekaligus menjaga stabilitas portofolio. Strategi diversifikasi dalam perencanaan keuangan. Diversifikasi merupakan strategi penting dalam mengelola risiko investasi. Dengan menyebar dana ke berbagai instrumen, investor dapat mengurangi potensi kerugian. Portofolio yang seimbang biasanya terdiri dari kombinasi saham, obligasi, dan reksadana. Kombinasi ini memungkinkan investor memperoleh pertumbuhan nilai sekaligus menjaga stabilitas portofolio. Berikutnya ada sintesis analisis perbandingan instrumen investasi. Saham unggul dalam potensi pertumbuhan nilai, obligasi unggul dalam stabilitas pendapatan, dan reksadana unggul dalam kemudahan pengelolaan. Tidak ada instrumen yang paling unggul secara mutlak. Instrumen terbaik adalah yang sesuai dengan tujuan keuangan, profil risiko, dan jangka waktu investasi investor. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap karakteristik setiap instrumen investasi. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan. Dalam perencanaan keuangan modern, investasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan dari pengaruh inflasi serta ketidakpastian kondisi ekonomi.